Selamat malam teman-teman yang sudah gabung. Malam semuanya. Malam, Pak. Ya, selamat Natal bagi yang merayakan. Kita semua sambut tahun baru yang akan datang ini dengan semangat baru, ya, supaya apa yang kita inginkan terwujud di tahun 2022. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, saya mulai dari sini ya. Ini filosofi terima kasih. Biasanya terima kasih itu ditaruh di paling belakang terus buyar ya. Nah, ternyata terima kasih ini saya dapatkan banyak sekali artinya. Jadi contoh kita bisa kumpul dari sini di tempat ini semua karena kemurahan Allah yang memberikan kita hidup. Setuju? Setuju. Ya. Jadi kalau kita sudah terima, harusnya kita berbuat sesuatu yang kita bisa berikan, yaitu terima kasih. Dan apa yang saya sampaikan hari ini, saya terima dulu, ya, yaitu apa anugerah Tuhan yang memberikan hikmat akal budi yang dari Allah, saya akan bagikan. Ya. Jadi bukan artinya saya hebat, enggak. Saya enggak bisa apa-apa. Saya menyampaikan apa yang sudah saya pernah terima. Jadi saya terima duluan, hari ini saya akan berbagi. Nah, ini ada ceritanya begini sebelum masuk ke dalam. Nah, ceritanya ini saya pernah share yang minggu lalu kalau tidak salah, ada yang masih ingat. Cuman saya akan mencoba baca aja, saya baca supaya tidak terjadi erosi. Ceritanya begini ya. Jadi judulnya itu tinggalkan pikiran negatif. Pikiran negatif akan membunuhmu. Seorang pria tersesat di gunung pasir. Ia hampir mati kehausan. Dan akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir reot, hampir roboh. Ya, terdapat sebuah pompa air. Nah, segeralah ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tetapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi ini mungkin kuali ya. Ada kuali yang di samping pompa itu dengan centongnya. Nah, di sampingnya ada tempelan tertulis ya, ditempeli tulisan. Tulisannya begini. Nah, sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air terlebih dulu dan dengan menggunakan centong di sebelahnya. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa diisi kendi ini, yaitu kuali ini, lagi sebelum Anda pergi. Gitu. Jadi mungkin artinya supaya masih ada air nanti, mungkin orang yang berikutnya akan menggunakannya. Dia lalu membuka penutup kendi itu, yaitu kuali itu, dan mendapat kuali itu penuh air bersih, ya, penuh berisi air. Apakah air ini harus digunakan? Ini dalam benak pikirannya. Apakah air ini harus digunakan untuk memancing pompa? Nah, pikiran negatif mulai muncul. Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau airnya nggak keluar? Maksudnya mungkin diisi di pompa, tapi pompanya nggak bisa mengeluarkan air. Gitu. Bagaimana kalau gagal? Sementara perjalanan saya masih jauh. Bukankah lebih aman kalau airnya saya minum dan sisanya saya bawa? Nah,
Mengapa saya harus mengikuti instruksi bodoh itu? Nah, berbagai pikiran negatif mulai memenuhi benaknya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil kendi, yaitu kuali itu, kuali tersebut dengan maksud meminum airnya sebagian dan membawa kendi itu pergi. Namun baru saja ia mengangkat kuali tersebut setinggi-tingginya itu tadi mau diminum, sebelum sampai ke mulut kuali tersebut tiba-tiba bunyi kerak gitu. Maksudnya kuali tersebut pecah, berkeping-keping dan airnya tumpah semuanya. Rupanya di bawah kendi ada pengikat dan pada pengait tersebut diikatkan sebab sebuah kawat baja yang halus. Tujuannya agar kendi tersebut tidak ada yang membawa pergi. Namun karena dia terburu-buru dan begitu semangat mengangkat kendi tersebut, kendi malah pecah. Orang itu pun hanya bisa terperangah melihat situasi itu. Belum setetes air masuk ke tenggorokannya, jadi sudah pecah. Nah, dia hanya bisa menyesali diri kenapa tidak mengikuti instruksi kertas tersebut. Nah, sekarang dia tidak punya air sama sekali, sementara perjalanan masih jauh. Nah, pesan moralnya, sahabat, seringkali kita seperti itu, selalu berpikir negatif dan tidak percaya terhadap instruksinya atau informasi yang disampaikan kepada kita. Ingin hidup berubah, tapi tidak ada upaya dan hanya melakukan hal yang sama setiap hari. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah cara berpikir kita. Dalam buku Man of Mind ya, menceritakan cara berpikir kita lah yang membuat hidup kita tidak berubah, bahkan semakin susah. Kalau kita mau berubah hidup, rupanya ya rubahlah cara berpikir kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Cari tahu, cermati setiap informasi, dengarkan, pelajari infonya secara lengkap. Cari tahu siapa yang sudah sukses di bidang itu. Nah, pelajari kepada orang, belajar kepada orang tersebut, lalu lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Maka kita pun akan sukses seperti beliau. Pikiran adalah tanah yang subur. Apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh dan kau tuai. Tanamlah yang baik, maka kau akan menuai kebaikan. Alangkah bijaknya bila hari baru ini terisi dengan catatan tentang pembaharuan hidup kita. Maju terus dan tetap semangat. Teruslah melangkah perkembangan dan berjalan terus, berjalan selalu dalam positive thinking, berpikir optimis, bersikap optimis. Ya. Untuk apa membangun parit? Nah, ini satu lain lagi yang optimis ya. Untuk apa membangun parit di musim paceklik? Nah, untuk apa membuat parit jika tidak ada air? Nah, demikian orang pesimis bertanya. Orang optimis memiliki sudut pandang yang berbeda.
bagaimana bisa dapat air kalau tidak membuat parit? Buat apa membangun pelabuhan kalau tak ada kapal? Nah, buat apa membangun infrastruktur kalau ekonomi sedang lesu? Buat apa membangun jalan yang panjang jika belum banyak angkutan yang menggunakannya? Mungkin seperti itu yang dipikir orang pesimis. Namun negara Tiongkok melakukan hal berbeda. Mereka membangun sebanyak mungkin pelabuhan, sebanyak mungkin jalan tol, sebanyak mungkin infrastruktur. Mereka punya keyakinan jika infrastruktur siap, maka bisnis pun akan berdatangan dengan sendirinya. Maka mereka tidak bertanya untuk apa bangun parit atau kalau tak ada air. Sebaliknya mereka bertanya bagaimana bisa dapat air kalau tidak membangun parit. Nah, Tiongkok pun saat ini akhirnya menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Nah, dua hal yang dapat kita pelajari. Satu, bersikap positif dalam situasi dan tidak saya ulang. Satu, bersikap positif dalam situasi tidak memungkinkan sekalipun. Jangan berada di bawah kondisi. Berusahalah untuk di atas keadaan. Kedua, bersikaplah wadah atau persiapkan wadah dalam kurung kapasitas agar kita bisa menampung berkat yang Tuhan akan kirimkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan air kalau tidak membangun parit lebih dahulu. Nah, ini ada pesan terakhir. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Selesai. Maaf kepanjangan ya teman-teman. Dan saya dapatkan banyak hikmat dari tulisan itu tadi. Lalu saya melihat bahwa seringkali banyak ya yang gagal itu karena tidak mengikuti apa yang sudah disepakati gitu. Ya, pernah saya ngomong begini. Satu negara, satu bangsa, satu bahasa, tidak ada rencana yang tidak akan terlaksana. Artinya pasti berhasil kalau satu bahasa, yaitu satu bangsa, satu bahasa. Kalau kita di ENB, ini tadi kalau kita lakukan, nah kita akan mendapatkan sesuatu nantinya. Nah ini judulnya More Than Business SDM. SDM itu kepanjangannya apa? Teman-teman tahu SDM itu apa? Halo? Sumber daya manusia. Ya, ini warnanya saya beda-bedakan. Ternyata SDM itu gimana, Bu? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke. Ya, lebih tepatnya ini, Bu ya. Sehat, damai, makmur. Jadi kalau bahasa Maduranya quality of life. Ya, CNI punya slogan seperti itu. Nah, saya akan berbagi mengenai mengelola pengeluaran menjadi penghasilan. Namanya pengeluaran ya sudah pengeluaran, biasanya kan begitu. Iya. Ya, coba Bapak Ibu kita mikir bersama ya. Nanti bisa ditanyakan supaya saya lebih lengkap lagi. Nah, saya akan jawab. Nah, yang namanya pengeluaran, ya pasti pengeluaran. Kok bisa jadi penghasilan? Saya dapatkan ini tadi setelah saya pelajari sekian lama bahwa CNI itu betul-betul memikirkan
Gitu. Bahwa supaya kita tidak sukses sendirian, kita harus bisa bersama, kerjasama. Setiap rumah tangga pasti punya pengeluaran. Dan pengeluaran itu tidak bisa ditunda. Apakah ada seorang bapak ngomong sama ibunya, nah, Dek, saiki ndolek duit susah gitu. Sementara belonjoe tak tunda. Gitu. Gimana ya ibu-ibu yang punya tanggung punya rumah tangga yang harus ada. Kira-kira apa jawab ibu? Ya enggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi yang namanya pengeluaran itu pasti tidak ada alasan. Ya, saiki ndolek duit susah, Dik. Sikat gigi Besok ojo asal belanja. sikat gigi ojo ngangge odol, ngangge boto ae. Apa gitu, Bu? Tidak. Enggak mungkin kan, ya toh. Yang namanya sikat gigi ya kita harus sikat gigi. Yang namanya cuci baju ya harus ya cuci baju pakai sabun bukan pakai kelerek lagi kan gitu ya. Iya. Nah, namanya pengeluaran itu tidak akan putus kalau kita bisa mengelola pengeluaran jadi penghasilan. Apa kira-kira bayangan Ibu? Luar biasa kan? Gitu. Iya. Nah, jadi filosofi terima kasih itu dan betul-betul bisa dipakai di sini. Jadi ilmu ini saya terima dan hari ini saya kasihkan. Nah, coba kita lihat namanya pengeluaran itu apa saja. Nah, coba kita lihat ya di kompetitor sales, perusahaan-perusahaan yang di luar selain CNA itu ternyata penjualannya itu ini ada catatan dari tahun ke tahun itu naik terus. Ya, tahun 2010, 2011 ini sampai 2014 naik terus penjualan bersihnya ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa omset mereka itu naik terus karena apa? Pengeluaran tidak bisa ditunda bahkan tambah nantinya. Ya. Dan di CNI juga punya sejenis dan jual lebih bahkan lebih berkualitas. Contohnya ya toh SC88, sabun cuci, pasta gigi, ya kopi gigi. Ini ada di CNI. Bahkan masih ada yang lain ya. Nah, jadi dengan program apa? KPKS. Ya. K itu adalah konsumsi pribadi, yaitu beralih produknya. Dulu kita pakai merek lain, sekarang ganti ya toh. SC pasta gigi Wins ya toh. Jadi kita bukan artinya satu pekerjaan yang baru ya, Bu. Belanja soal konsumsi ini sudah sejak dulu kita sikat gigi ya pakai pasta gigi, mandi pakai sabun mandi, cuci pakaian pakai sabun cuci, ya toh. Nah, terus pemasaran berbagi. Nah, kita berbagi ini bukan satu hal yang baru, ya. Berbagi ini sudah pekerjaan kita setiap hari. Apalagi ya, kalau sudah tahu barang ini bagus, Bapak Ibu pasti cerita. Ya, contoh misalnya ada rumah makan yang enak gitu, ya toh. Pasti cerita itu nanti ke temannya. Oh di sana loh soto, haujek gitu. Ya, atau bapak-bapaknya, ya kalau rokokan nggak mungkin sendirian kalau di tengah-tengah teman itu tadi. Nah, pasti dia berbagi, ya toh, ngajak bareng sakit paru-paru secara tidak langsung berbagi, ya toh, tapi yang positif kalau kita berbagi yang positif hasilnya luar biasa nantinya. Yang ketiga, konsumen loyal. Nah, karena kita berbagi, misalnya pasta gigi ya. Nah, misalnya ibu-ibu pas ibu PKK ngajak ngelencer di satu tempat bermalam paginya berbagi, mungkin ngomong sama temennya itu tadi ibu-ibu, iki loh pasta gigi enak dipelototi,
mereka akan coba dan mereka memberikan feedback-nya, oh enak loh iki gitu ya, oh enak iki. Nah, itu akan terjadi konsumen yang loyal akhirnya bagi teman-teman kita. Nantinya dia akan pasti tanya, mosok mau minta terus malu deh, ya loh. Nah, dia pasti minta apa harganya berapa atau ekstersi. Bapak Ibu tahu ya temennya anaknya kok pilek enggak sembuh-sembuh misalnya. Lalu ngomong pakai vitamin C iki lho, iki bagus iki. Akhirnya Ibu ngasih samplek atau satu saset aja. Dicoba dan berhasil. Misalnya, oh bener loh ya, anakku sembuh. Nah, terus apa ya minta lagi? Enggak mungkin kan? Tanya, belinya di mana, harganya berapa. Nah, itu dirawat, jadikan konsumen loyal. Lalu S-nya stok tiap periode 4 sampai 5 juta. Ya. Jadi ini selain dipakai kita dan kita persiapkan kalau tetangga kita, teman kita yang butuh beli ulang gitu. Jadi pakai cara ini suatu pekerjaan yang rutin yang sudah kita lakukan tiap hari, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang memotivasi. Kita lakukan itu. Nah, pekerjaan inilah seharusnya menimbulkan sumber penghasilan yang luar biasa. Ya, lanjut ya. Nah, mari kita lihat bersama. Jadi bisnis retail yang di luar sana itu tadi naik terus, ya, dari tahun ke tahun. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita punya bisnis naik terus, apa jadinya? Gitu. Ya, pasti senang sekali. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama sampai kita bisa seperti bahkan lebih dari itu. Ya, nah, contoh misalnya bisnis yang di luaran sana ada Unilever, ada Nestle, ada macam-macam ini tadi kayak Milo, barang ini kan kita umum di luaran ada, ya toh, Anlin dan lain sebagainya ini tadi. Padahal produk ini di CNI ada, gitu. Di CNI ada. Nah, berarti kita harusnya punya peluang seperti ini, ya toh. Masih banyak yang lain, ya toh. Ini contohnya. Ya, jadi kita masih punya banyak produk yang lain ya. Nah, ini masih banyak lagi. Jadi produk-produk yang sudah CNI siapkan itu senjata kita nantinya akan menciptakan omset yang besar. Ya. Nah, bisnis CNI adalah peluang. Bisnis terbaik khusus diciptakan untuk orang-orang seperti kita. Jadi CNI membuat satu peluang khusus untuk kita. Ya. Kenapa? Pertama, kita memiliki kemungkinan sangat kecil untuk menjadi distributor produk-produk raksasa. Nah, mengingat apa? Keterbatasan kita. Sulit kan kita mau jadi agen tunggalnya perusahaan-perusahaan yang besar itu tadi. Yang kedua, kita memiliki kemungkinan kecil ya, untuk dapat mengembangkan usaha raksasa atau skala yang berskala regional dan nasional. Mengingat apa? Kesulitan teknis yang ada. Misalnya kita harus punya gudang, harus punya kantor, harus punya toko. Ini kesulitan bagi kita. Ya. Yang ketiga, kita cukup dengan modal rupiah. Ada yang baru ya? No? Iya. Sama R, sama nomor Itu nomor kode. Nah, kita cukup dengan modal rupiah yang sangat minim untuk ukuran sebuah bisnis dengan peluang dan penghasilan tak terbatas sehingga risiko yang kita tanggung sangat minimal. Yang keempat, kita cukup punya kemauan yang sangat kuat dan pergaulan yang baik. Ya, CNI sudah teruji selama 35 tahun. Ya. Nah, ini contoh. Ya, Pak, kita pelajari bareng-bareng ya. Apa bedanya? Perbedaan jalur distribusi pemasaran konvensional atau dengan multi level marketing. Bedanya apa? Yang atas ini konvensional.
Nah, ini satu contoh. Misalnya produk dari pabrik itu 100 didistribusikan ke agen distributor nasional minta 5%. Dari distributor nasional dipromosikan di TV media ya. Nah, kita sepakat ya. Jadi di TV itu banyak yang dipromosikan padahal di sana itu mahal. Ya, 1 menitnya 4 juta apa berapa itu. Nah, kira-kira pokoknya itu tadi di garis besarnya 30% dari 100 tadi. Lalu distributor provinsi 5%, distributor kabupaten 5%, toko pengecer 5%. Jatuhnya ke konsumen, pembeli sudah 150 gitu. Tapi kalau multi level marketing, nah, dari perusahaan itu tadi 100, nah, terus ke distributor nasional 5%. Nah, ini yang kepotong. Jadi distribusi ini yang kepotong, ada 4 di sini. Jadi nggak pakai TV, ya toh, produk CNI, teman-teman nggak pernah lihat kan promosi di TV. Nah, ini promosi yang 30% ini masuk ke kita nantinya. Gitu. Terus distributor provinsi tidak ada, kita langsung ke CNI-nya, ya masuk ke kita. Distributor kabupaten juga nggak ada, langsung ke kita. Jadi pengecer ya kita ini tadi. Jadi kalau di total semua ini 45%. Nah ini dibagikan ke kita bentuk ada 7 komisi di sini, ya komisi cashback, komisi rabat, komisi progresif, komisi pengembangan, komisi produktivitas, komisi pemimpinan, 7 komisi wisata. Dari ini sama nanti jatuhnya ke konsumen juga 150.000. Gitu. Jadi makanya di multi level ini CNI memberikan kesempatan bagi kita itu bisa berhasil karena pembagian ini tadi adil sekali. Gitu. Makanya bisa bertahan sampai hari ini sudah 35 tahun. Ya. Apa yang diperlukan CNI dari kita sebagai mitra usaha? Yang pertama, ya toh, promosikan produk CNI ke warga lingkungan, ya, perumahan kita dan lingkungan perumahan lainnya, ya, sekaligus menjadi titik distribusinya. Jadi sebenarnya ngomong soal Nutrimoist, kita sepakat setiap rumah seharusnya punya itu tadi P3K, yaitu salah satunya adalah Nutrimoist. Ya, nah, tadi pagi saya nggak kenal orang ini, tahu-tahu dia telepon ke saya, Pak, CNI di Surabaya ini masih ada toh Pak? Agennya di mana? Apa Bapak jual produknya CNI? Iya, masih ada. Saya jual. Nggak taunya orang ini anaknya kesiram minyak goreng. Waduh, saya tadi belok bingung. Jangan lama-lama Pak, itu cepetan kalau mau diobati cepetan. Itu nggak taunya sudah 3 hari dia nggak ngerti itu tadi. Nggak ingat maksudnya, padahal dia dulu sudah di CNI. Jadi setiap rumah tangga seharusnya punya Nutrimoist. Nah, kita bisa bayangkan di kanan kita, tetangga kita mungkin lebih dari 10. Di kiri kita mungkin lebih dari 10. Di depan kita lebih dari 10. Belakang rumah kita berapa sudah itu? Ya toh. Kalau mereka punya dan tahu, ngerti hasil penyampaian kita mempromosikan produk ke lingkungan kita di dalam perumahan atau perumahan yang lain. Nah, itu luar biasa. Ini yang diminta perusahaan. Perusahaan enggak jualan sendiri, tapi kita yang diminta nanti. Yang kedua, mengembangkan jaringan distribusi produksi CNI ke seluruh pelosok kota, daerah, provinsi, bahkan ke seluruh Indonesia. Jadi kita enggak dibatasi, Bapak Ibu, kita punya keterbatasan,
Tapi kita punya peluang yang tidak terbatas. Bahkan kita bisa melakukan pekerjaan yang kecil, tapi hasilnya luar biasa. Dengan apa? Mengembangkan jaringan. Masih ingat ya, tempo hari saya ngasih satu penjelasan bahwa CNI multilevel itu adalah ilmunya daya ungkit. Daya ungkit. Dengan tenaga yang kecil, kita bisa mendapatkan omset besar kalau kita membangun titik distribusi ke seluruh daerah. Ya, terus ini contoh ya. Contoh yang dimaksud ini saya ngasih contoh di Probolinggo ya. Ini di Probolinggo hari di sini. Ya. Probolinggo misalnya, itu yang kuning adalah rumah kita, provinsi rumah Anda ya. Terus lingkungan. Nah, perumahan ini ya di lingkungan saya ada ya di Probolinggo untuk banyak yang dilingkari merah-merah itu ya, bebas, tidak ada batas wilayah. Jadi kalau kita memang ngerti bahwa kita kepingin besar, yaitu pakai daya ungkit tadi ya. Jadi kita buka di mana-mana, tidak harus dengan modal kita sendiri, justru kita mengedukasi siapapun orangnya, ya toh, dengan uang belanjanya sendiri. Ya, yang selama ini kita sudah keluarkan, bahkan itu sudah dianggap hangus, sudah nggak ada. Padahal itu besar sekali penghasilan itu nantinya, pengeluaran itu besar. Ya, nah ini kalau di Jawa Timur, ya itu yang kuning adalah rumah Anda sebagai titik promosinya. Lalu yang putih itu rumah mitra kita, rumah mitra Anda, ya titik distribusi. Nah, kita bisa kita bisa lihat yang putih inilah adalah titik-titik distribusi kita sampai seluruh Indonesia, tidak dibatasi, Bapak Ibu. Ya, kita berangkatnya di lingkungan kita aja, di rumah perumahan kita. Ya. Dan ini semua orang bisa melakukan. Tidak tertentu, maksudnya tidak harus orang yang bagaimana, tidak. Apalagi ibu rumah tangga yang punya kesempatan untuk mengelola uang belanjanya. Ya. Nah, bila Anda memiliki 10 mitra yang dapat berfungsi menjadi titik promosi dan distributor dengan omset 1 juta per hari. Nah, ini per hari ya, sebetulnya saya sudah hitung lagi tidak harus per hari ya. Ya, jadi per hari itu cukup 300.000. Ya, nanti hitungan kita koreksi lagi ya. Nah, perkiraan komisi Anda dari 10 mitra, nah itu akan terjadi omset yang luar biasa. Kalikan 5% aja, kita akan dapatkan 15 juta per bulan. Oke, ini garis besarnya aja. Nanti lebih rinci lagi kita hitung bareng-bareng. Ya. Terpikir tidak bahwa pengeluaran kita adalah sumber penghasilan bagi orang lain. Kita tiap hari beli sabun cuci. Sebelum kita gabung di CNI, setiap rumah tangga pasti beli sabun cuci, beli pasta gigi, beli sikat gigi, ya, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang nerima? Yaitu salah duanya ya Indomaret sama Alfamart ini. Ya, ada lagi kios-kios toko-toko kecil itu. Ya. Nah, mereka berlomba buka outlet di seluruh pelosok Indonesia, ya, memperbanyak titik distribusi produk-produk retailnya. Nah, tujuannya apa? Mereka akan menikmati hasil dari pengeluaran kita. Nah, ini yang tidak kita terpikir itu tadi. Ya, mengapa? Prospek sangat potensi, marketnya besar dan terus meningkat, tidak akan sepi. Bapak Ibu, kalau terjadi krismon, apa ya Bapak Ibu tadi terus ngomong sama istrinya, sementara sikat gigi ngangge botol,
sementara cuci baju pakai keler, nggak mungkin kan gitu. Nah, jadi kalau ini tadi kita lakukan, kita bisa jalan terus meskipun nanti ada masa kenaikan kelas, masuk kelas. Nah, itu biasanya biaya kita akan terkuras untuk biaya-biaya tersebut. Nah, kalau kita ngerti ini, saya yakin Bapak Ibu, kita akan teratasi, tidak akan bingung. Ya. Nah, omset dari kumpulan pengeluaran setiap keluarga di sekitarnya, yaitu termasuk kita. Jadi Indomaret, Alfamart, kita setuju ya, di mana saja ada itu namanya Indomaret, di pelosok-pelosok. Ya, sekarang ada yang baru lagi. Ya, saya nggak sebut lagi. Ini yang umum yang kita tahu. Ya. Oke, sekarang ada sistem yang bisa mengelola pengeluaran. Setiap keluarga menjadi penghasilan. Ya, nah belum banyak orang yang paham. Ya, maka itu hari ini saya akan berbagi. Coba kita simak bareng-bareng ya. Nah, kalau perlu dicatat, ya toh. Kalau merasa enggak cocok, ya lupakan saja. Nah, bisnis CNI real sama dengan bisnis retail yang lainnya, misalnya beda sistem, ya, cuman beda sistem. Nah, setiap titik distribusi cukup dengan modal 10 juta saja satu kali. Bisa membiayai seumur hidup, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan baru yang tidak mengganggu aktivitas bisnis Anda sekarang dan bisa diwariskan sampai ke anak cucu kita. Nah, bisa mendapat warisan, wisata, trip ke luar negeri, ya, dan persyaratan berlaku tadi. Nah, setiap minggu berhasil membuka satu titik distribusi. Ya, semakin banyak, semakin besar yang kita dapatkan. Setiap orang punya kemampuan beda-beda. Ya, ada yang bisa lebih cepat. Ya, yang nangkepnya jelas, dia akan lari dengan cepat. Kalau masih ragu-ragu, seminggu satu aja agak kesulitan. Ya, maka itu coba kita simak bareng-barengnya. Pasti, ya ini pasti, saya berani memastikan di luar sana ada 12 titik distribusi yang lebih pintar daripada kita, termasuk saya. Ya, dan siap menjadi pemimpin. Nah, kita hanya perlu bergerak cepat, melakukan seprofesional mungkin. Ya. Nah. Sekarang coba kita lihat ya sama-sama, tanya ya. Apakah ada barang yang dijual di pasaran? Barangnya jelek, harganya murah. Ada enggak? Halo? Sudah tidur semua? Barang jelek Belum atau murah? Pak, masih Ada ya? mengikuti. Nah, Ada. barangnya Ada, jelek, Pak. harganya murah. Ada. Atau barangnya jelek, harganya mahal. Ya, ketipu, Pak. Ya mungkin Ada. tertipu. Ada, ketipu itu nantinya. Ya. Yang ketiga, barangnya bagus, harganya mahal. Ada enggak? Biasa. Ada. Kebanyakan Wajar, seperti wajar. itu. Ajar ya toh. Nah, sekarang yang keempat. Barangnya bagus, harganya murah. Ada Nah, enggak? ini langka ini. Belum ada. Belum Ada ada. ekstersi itu. Ekstersi itu barangnya bagus, murah sekali. Wah, mantap, mantap. Nah, coba kita saksikan bersama ya. Produk CNI menurut masyarakat sekitarnya yang nomor mana? Yang menurut Bapak Ibu. Produk CNI menurut masyarakat sekitar termasuk yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Barang bagus, harga mahal. Barang bagus, harga mahal. Menurut Betul, masyarakat. Ya. Nah, coba kita saksikan ya. Barang CNI. Mari kita buktikan SC88 sabun cuci barang bagus, harganya murah. Nah, ini Bapak Ibu pasti tanya,
Iya tah, mungkin tah gitu. Nggak mungkin Pak gitu. Nah, ini coba kita saksikan bersama. Ya, di luar sana ya toh, ada kompetitor kita. Ya, kita singkat RM sama SK. Punya CNI berapa? 118, betul ya? Ya. Nah, RM 30.000. 1 kilonya di SK 28.500. Mahal mana? Murah mana? SK paling murah. Bingung kan ya? Nah, setelah saya uraikan, coba kita lihat ya, murah yang mana. Kalau SC88 40 kali pakai. Ya. Kalau RM 8 kali pakai. SK 8 kali pakai. Nah, total. Nah, CNI punya 2.900. Ya, satu kali pakai 25 gram. RM 125 gram satu kali pakai. Itu 3.750. SK 3.500. Nah, pertanyaan saya sekarang. Murah yang mana? Yang 2000 berapa itu? Betul kan? 2950. Nah, ini yang kita nggak tahu. Ya. Jadi sebenarnya ini murah. Kalau kita bisa nyampaikan, belum nanti didemokan. Kalau kita demokan, nah 1:4 hasilnya mana lebih bagus. Nah ini kalau ada demonya, ini lebih menarik. Oke, ini salah satu aja. Belum tadi yang tadi Ibu tadi ngomong ekstraksi. Ya, lanjut ya. Nah sekarang ngomong duite. Ya, duite. Tadi katanya suruh bondo 10 juta. Ya, apa ya untung. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita kerja besar seperti apa perusahaan-perusahaan besar itu enggak cukup loh 10 juta. Nah, saya bilang pakai 10 juta. CNI itu membuat hitungan cara kerjanya itu sangat-sangat menguntungkan bagi semua rumah tangga yang tahu gitu. Ya. Nah, ini buka apa? Kita buka tabungan baru atas nama pribadi. Ya. Ini boleh buka, boleh enggak ya? Ini cuma saya ngasih contoh gambar aja. Saldonya 10 juta. Ya. Periode pertama, kita beralih produk, sebagian pakai sendiri, sebagian dijual. 4 juta. Ya. Nah, sisa saldonya 6 juta. Betul ya? Kalau Ya. salah ngomong ya Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ya. Terus cashback ini, saya maksud cashback ini bonus ya. Bonusnya kita akan dapat 1.100.000. Jadi saldo kita jadi 7.100.000. Contoh gambarnya seperti ini. Ya. Periode pertama berhasil membuka 2 titik distribusi yang mau seperti Anda. Ya, kita cari yang mau ya. Pak Wi tadi sudah ngomong enggak. Jangan terpaksa Bu, boleh dengar, enggak apa-apa, enggak gabung, enggak masalah, ya toh. Kita tidak memaksa. Kita hanya cari orang yang mau seperti Anda. Ya. Menjadi pemimpin ya. Ya, ini menjadi pemimpin di dalam perusahaannya sendiri nantinya, yaitu Anda di sini. Ya. Punya 2 titik distribusi hari pertama periode pertama. Ya. Jadi mereka juga mengalihkan produknya ya memindahkan uang belanjanya 4 juta. 4 juta itu 500 poinan. Jadi semua total ini sudah 1.500 poin. Nah, kalau mau hitung nanti bisa dihitung lebih jelas ya. Nah, ini PR kita semua mau hitung. Ini bisa dihitung sendiri. Saya taruh ini 1.100.000 ini murah sekali gitu ya. Mestinya lebih. Sekarang apalagi ada cashback
5%. Ya. Jadi ini kekecilan. Enggak apa-apa, daripada kebesaran nanti hitungannya salah. Lebih baik saya ngitungnya kecil tapi kenyataannya jadi besar nantinya. Ya. Ini gambarannya kalau di periode pertama. Sekarang masuk di periode kedua. Ya. Nah, tetap periode kedua kita memindahkan uang belanja kita 4 juta. 4 juta ini pengeluaran kita sehari-hari, ya toh. Ya, pengeluaran kita sehari-hari dikumpulkan 15 hari. Ya. Kalau 4 juta, coba kita hitung ambil kalkulator ya. 4 juta dibagi 15 hari. Berapa rupiah Bapak Ibu? Ada yang bawa kalkulator? 250-an, Pak. Bisa? 270.000. Nah, ya toh. Jadi satu hari itu produk yang kita keluarkan ditambah kita yang pakai cukup 270. Anggap aja 300. Ya toh. Kalau tadi saya laku Nutrimoist yang besar itu sudah 300 lebih, Bu. Ya. Belum yang saya pakai Estersi, Sancorella, Omega 3 yang tiap hari saya minum. MUC. Ya toh. Nah, 4 juta ini besar apa kecil Bapak Ibu? Kalau kita hitung loh ya. Sehari 300.000, 15 hari 4,5 juta, Bu. Ngomong-ngomong soal omsetnya orang jual bakso. Orang jual bakso sehari omsetnya berapa? Halo? Pernah tanya sama orang jual bakso? Belum. Saya sering, Bu, justru saya kepengen tahu gitu. Ya. Kalau 500.000 itu kecil. Bisa yang 750 itu ada. Ya. Nah, kalau 300.000 lebih kecil dari pedagang bakso. Di omset loh ya Bapak Ibu. Ini 4 juta ini omset penjualan dan pakai sendiri kita, pakai PPKS itu ya. Nah, dari sini kita berkembang, kita akan dapatkan cashback bonusnya 2,5 juta. Loh kok bisa 2,5 juta gimana Pak? Kita lihat gambarnya sekarang. Ya. Periode kedua dan seterusnya. Ya, berhasil membuka titik distribusi 2. Jadi Anda buka 2, terus binaan Anda 2 yang kemarin itu cari 2. Akhirnya kalau kita total, sekarang kita sudah punya titik distribusi 8. 8 kalau dihitung totalnya berapa omsetnya? Ya. Nah, 9 ya, 9 sama kita ya. Nah, sudah 36 juta. Bapak Ibu bisa hitung nantinya ya. Ya. Jadi yakin di luar sana ada 12 titik distribusi yang nantinya kita akan temukan. Ya. Terus lanjut. Nah, periode ketiga dan seterusnya kita belanja lagi 4 juta, sisanya 1,6 juta. Bonus yang kita dapat berapa? 6.940.000 ditambahkan ke saldonya. Jadi 8 juta sekian. Ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Jadi setiap yang direkrut melakukan seperti Anda. Ya. Jadi ingat ya, tadi kita baca dari yang awal itu saya bagikan, tinggalkan pikiran yang negatif itu tadi. Lalu kita lakukan apa yang diperintahkan di dalam kertas itu tadi. Kalau itu kita lakukan, nah,
kendi itu tidak akan pecah. Dan namanya air itu tetap bisa mengalir. Nah, seperti ini. Kalau kita pikiran yang negatif seperti orang yang air itu tadi, dia mikir, apa iya nanti air ini bisa keluar? Apa iya pompa ini tadi bisa mengeluarkan air? Gitu. Apa perlu aku ngisi pompa itu tadi? Nah, apakah nggak lebih baik saya minum, sisanya akan saya bawa karena perjalanan masih jauh? Nah, pikiran-pikiran yang negatif ini ya yang membuat kita jadi gagal. Ya. Nah, ini sudah jelas ada caranya. Nah, jadi satu periode cari 2. Ya, dapatkan 2. Kok bisa caranya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan lagi. Oke. Ya. Jadi ingat bahwa cukup 12 titik ya yang di luar sana nantinya kita akan temukan. Nanti kita butuh 12 titik yang paling besar. Sebetulnya 5 atau 6 aja sudah luar biasa. Ya. Jadi cashback-nya sudah 600 sekian. 6 juta sekian. Ya. Terus berikutnya ya periode keempat tetap kita punya omset enggak berubah. Cukup 4 juta kan kita setiap rumah tangga itu punya pengeluaran. Jadi pengeluaran itu yang kita pakai dan dimanfaatkan. Ya. Dan kita akan dapat cashback 17 juta sekian. Ya. Jadi kalau ditambahkan ke saldonya sudah 22 juta sekian. Ya. Periode berikutnya juga begitu. Akhirnya tambah lagi, ya kita bisa lihat itu 53.440 itu tabungan kita. Nah, dengan catatan itu tadi kita ngikuti saran-sarannya itu tadi, petunjuk-petunjuk informasinya itu tadi kita lakukan. Ya, kan sulit Pak cari orang. Sekarang enggak gampang gitu ya. Nah, ini termasuk pikiran yang tadinya Negatif. menghambat kita untuk jadi sukses. Jadi maka itu buanglah pikiran itu, kita rekam ulang ya alam bawah sadar kita. Nah, kita buat itu tadi yang seperti apa yang dibuat itu tadi, misalnya bangun itu tadi parit supaya bisa dapat air nantinya. Bangun pelabuhan sebanyak mungkin. Nah, bisnis akan ngalir nantinya. Bangun itu infrastruktur, ya, meskipun bisnis lagi sepi, tapi kenyataannya nanti akan jadi lebih lancar. Nah, pikiran yang optimis inilah yang harusnya kita tanamkan di dalam benak pikiran kita. Nah, saya menghimbau, mari isi pikiran kita, rekaman kita yang lama itu tadi dihapus, isi dengan rekaman yang baru. Ya, pikiran yang optimis itu yang membawa kita berubah dan berhasil. Ya. Nah, masih ada lagi, namanya bonus gratis ke luar negeri atau bisa umroh tiap tahun. Ini akan keangkut semua, Bapak Ibu, kalau kita lakukan dari periode pertama kita lakukan sampai hari ini. Ya. Nantinya semua fasilitas yang sudah perusahaan taruh itu tadi, kita akan nikmati. Bahkan yang Korea tahun depan ini tadi, saya yakin dapat Bapak Ibu nikmati. Nah, yang Bapak Ibu setuju, taruhlah, jadikanlah pikiran kita yang optimis. Nah, kita akan bersatu di dalam tim INB Mandiri ini, kita akan bagikan terus nanti. Ya. Nah, contoh ini, hikmat ya, pengalihan produk 4 juta. Ini misalnya Anda atau saya ya. Nah, cari ya di swakonsumsi, keluarga semua minum. Ya, ini swakonsumsi. Ini customer pemakai, ya, konsumen.
Ya, kita cerita sama ibu-ibu PKK, ibu tetangga, ya, ibu-ibu yang punya kas pengeluaran sehari-hari, dikasih tahu, Bu, biaya kamu setiap bulan itu bisa jadi penghasilan, gitu. Tapi enggak usah ngomong sama suamimu. Ini guyonan, Pak ya. Bu. Nanti kamu, kalau kamu melakukan cara ini, nah, apa yang dikasih suamimu buat tabungan aja. Ini jadi penghasilan nantinya, ya. Terus akhirnya juga ngajak nantinya cari orang yang mau, ya loh. Karena dari konsumen ini tadi ada yang mau ngerti, masuklah di dalam, jadikan titik distribusi. Nah, titik distribusi buka di mana-mana, ya. Nah, yang jadi titik distribusi juga dia juga swakonsumsi sendiri. Jadi uang belanjanya dipindahkan. Jadi memindahkan uang belanja itu ke produksi NI. Ya. Lalu dia cari juga customer pemakai. Lalu kalau yang tidak mau gabung dijadikan konsumen loyal. Jadi 4 juta itu tadi dihabiskan, ya, selain dipakai sendiri, juga dijual ke konsumen. Jadi sebenarnya nggak banyak kalau 4 juta. Ya. Nah, terus dan seterusnya titik distribusi berkembang terus. Ya. Jadi ini saya bagikan lagi dua anunya, ya. Pangsa pasar ada di sekeliling kita. Kita buka, ya, kita ajak berpikir lagi. Konsumen setia, ya, kita cari konsumen setia. Ada orang yang bisnisnya sudah lancar. Waduh, aku sudah tidak punya waktu. Ya. Bisnisku sekarang lagi waduh, lagi naik. Oke, sampai capek aku, gitu. Oke, ini jadikan konsumen yang setia. Kalau memangnya kamu capek, ya toh, memang bisnisnya lancar, nggak ada salahnya. Badan kamu harus diperhatikan daripada nanti kamu jatuh sakit. Gimana perusahaan? Ya, apa yang harus aku minum? Ya, Wild Relief, Omega 3, Esersi. Bila kamu punya dana, Wakasa Gold. Nah, ini dijadikan konsumen setia. Kalau ketemu konsumen yang diajak bisnisnya, dia bilang, aku bisnisnya sudah repot, sudah tidak punya waktu mikiri itu. Nah, ini dijadikan konsumen setia. Ya. Nah, atau cari ibu-ibu yang senang kecantikan. Dan mereka senang sekali. Nah, kasih itu kecantikan, produk yang kecantikan. Atau yang sudah usia lanjut, supaya tetap sehat, tetap out, nah, minum itu Sang Ukogi ekstrak dan lain-lain, ya. Nah, sekarang cari itu tadi yang nah, ini titik distribusi. Nah, kalau seorang pengusaha, dia tidak akan hanya berhenti di situ. Dia berhasil di satu bidang. Lalu kebanyakan namanya bisnismen, itu dia mikir, gitu. Ini kita kalau ngumpulin telur, jangan di satu keranjang. Istilahnya itu kalau di dalam usaha, bisnisnya jangan satu. Harus punya cadangan. Kalau telur dijadikan cuma satu keranjang, begitu telurnya jebol, keranjangnya jebol, habis itu telur satu keranjang. Tapi kalau kita bisa membuat keranjang-keranjang yang lain, maksudnya sumber-sumber penghasilannya, ya luar biasa. Nah, tadi kan sudah saya kasih tahu bahwa bisnis yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan sehari-hari, bukan pekerjaan yang baru. Yang seharusnya setiap rumah tangga, setiap ibu rumah tangga punya peluang yang bisa mengelola uang belanja menjadi penghasilan. Ya, nah, ini yang cinta keluarga, yang punya tanggung jawab. Ya.
dan seterusnya. Nah, cinta kesehatan, ya toh. Nah, di dalam bisnis tadi kan saya sudah ngomong SDM. Ingat ya, kepanjangan SDM itu apa? Halo, sudah tidur? Apa D-nya? Sehat, Makmur. sehat, Damai dan makmur. makmur. Ya, merasa damai tidak Bapak Ibu kalau pengeluaran itu jadi penghasilan? Tidak merusak harga seperti orang undercutting di online. Ya toh? Ya toh? Saya makan, saya mendapatkan penghasilan dari pengeluaran saya. Ya toh? Saya berbagi ya, produk yang bagus kepada teman-teman kita yang belum tahu. Ya toh? Kalau bisa sikat gigi pakai pasta gigi, dijamin ke dokter giginya jadi kurang. Karena apa? Enggak gampang sakit gigi. Seperti itu kita berbagi. Hidupnya jadi damai, jadi enggak ngerusak harga. Ya, jadi hidupnya damai. Jadi selain sehat, kita makan makanan kesehatan tiap hari. CNI sudah punya program. Sudah punya visi misinya, yaitu menyehatkan bangsa dan mensejahterakan bangsa. The quality of life, ya betul ya, ya Wiana ya. Ya. Ya, jadi itu bagus sekali, ya. Jadi membangun passive income sampai nanti tua kita ndak harus jualan ke jalan-jalan, enggak, ya. Kita cuma berbagi, pakai sendiri dan bangun, ya, peduli sama orang lain yang lagi kesusahan cari penghasilan, kita bagikan, ajak, ya. Kita edukasi bagi orang yang mau atau pikiran yang terbuka. Oke. Nah, kita punya support system Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa satu periode bisa dapat 2. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita punya support systemnya. Kan kuncinya di situ ya, bahwa setiap bulan kita pengeluaran kita alihkan. Ya. Terus yang bisa membawa kita berhasil, omset kita bisa jadi besar dengan kekuatan daya ungkit ya. Ya, Bapak Ibu yang pernah ikut BO yang lalu-lalu, saya sudah bukakan itu tadi daya ungkit. Kita dengan kekuatan kecil, tapi kita bisa menciptakan omset yang besar. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita punya support sistemnya. Oh, sorry ya. Yang ini ketujuh nanti. Yang pertama yaitu bos ini BO Zoom INB Mandiri. Ya. Nah, yaitu yang hari ini kita lakukan. Kita akan lakukan tiap minggu. Jadi Bapak Ibu bisa ngobrol, ya toh. Nah, daripada ngerasani orang lain, lebih baik ngerasani CNI saja, ya, yang bisa mendapatkan hasil. Nah, tiap Senin sampai Sabtu kita ngobrol-ngobrol. Lalu dari Senin sampai Sabtu kita ngobrol, selain cerita produk yang bagus, apa yang sudah kita pakai dan manfaatnya apa dan hasil apa, kita cerita. Ya, bahkan pengeluaran belanja kita bisa jadi penghasilan. Kita cerita mulai Senin sampai Sabtu. Begitu ada yang respon, ada respect, ajak di BO Zoom ini. Nah, di BO Zoom ini ya seperti hari ini kita akan jelaskan peluangnya, pengeluaran yang kita selama ini buang, ya atau selama ini kita pakai itu mubadir. Tapi ternyata dengan ada penjelasan ini kita baru tahu, oh ternyata pengeluaran itu, pengeluaran kita, pengeluaran setiap rumah tangga itu adalah penghasilannya orang lain, yaitu Indomaret, Alfamart, dan kios toko.
Nah, sekarang bagaimana cara mengelola? CNI punya produk yang sejenis, gitu, yang harusnya bisa jadi penghasilan. Caranya gimana? Ya, ajak dia ke BO. Itu setiap Senin, setiap Minggu, ya toh. Jadi kita punya support system. Jadi kita jangan khawatir nanti saya kan belum bisa ngomong, ya toh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mulai belajar ngomong gitu ya. Nah, mulai belajar ngomong, kurang jelas bawa ke BO Sumo, INB Mandiri. Ya. Terus yang kedua, how to start bagi yang siap. Nah, bagi yang mau siap menjalankan, ini ada nanti how to start. How to start itu bagaimana memulainya. Ya. Jadi ngobrol sama orang. Nah, gimana? Bahasanya apa duluan gitu. Jadi ada caranya pakai telepon. Tapi telepon bukan ngerekrut ya. Telepon itu hanya janji waktu ketemu. Gitu. Jangan sampai telepon itu dengan telepon untuk merekrut. Salah besar. Nah itu nanti akan diajarkan di how to start. Ya. Nah how to start tanggal berapa? Bapak Ibu nanti kita sepakati. Nah, yang siap mari kita tentukan. Hari apa yang enak. Nah, mungkin seminggu satu kali, mungkin 2 minggu sekali. Gitu. Nah, bagi yang kalau siap orangnya banyak, mungkin bisa seminggu sekali. Kalau tidak banyak, mungkin sebulan sekali. Yang ketiga, ngobrol bareng. Nah ini, bagi kita nantinya, mungkin di lapangan ketemu masalah, problem, nah, nggak bisa jawab ya apa. Nah ini ngobrol di dalam Zoom, kita ngobrol bareng. Fasilitas sekarang ini sangat-sangat menguntungkan bagi kita yang gaptek, ya, yang gaptek termasuk saya ini gaptek Bapak Ibu. Ya. Yang keempat grup WA. Nah ini kita punya grup WA yang mana di sana akan memberikan cara atau penyampaian produk-produk yang bagus. Ya, Pak Wiono ini pakarnya yang punya produk knowledge yang luar biasa. Jadi di dalam WA itu sering dikasih contoh, kasih brosur yang harusnya kita cari atau belajar sampai kemana. Ini enggak usah, di grup WA ada. Jadi bagi kita yang betul-betul siap maju, sebenarnya fasilitas ini sangat-sangat membantu bagi kita yang siap. Gitu. Yang kelima, malam penghargaan. Jadi nanti juga akan ada malam penghargaan. Ya. Siapa yang sudah bisa berhasil, nanti akan ditampilkan. Ya. Yang keenam, webinar. Perusahaan menyediakan seminar produknya. Nah, ada dokter-dokter yang berkompeten diundang untuk menjelaskan. Ya. Yang ketujuh, perusahaan juga menyediakan produk training, ya, training produk. Jadi support system inilah yang akan membuat kita yang tidak ngerti apa-apa, kita akan bisa. Ibu rumah tangga yang gaptek pun bisa. Ya. Jadi kita tidak harus ya. Kalau memangnya bisa jual di online, ya silakan. Ya. Tapi di sini saya jelaskan tadi, kita tidak jual di online pun bisa. Itu. Syukur-syukur kalau anaknya pinter, tidak gaptek, nah lebih cepat lagi. Ya mungkin tidak 4 juta satu periode. Ya bisa 5 juta, bisa 6 juta. Karena yaitu tadi bisa jual di online. Tapi ingat, kita tidak bersaingan dengan orang yang jual online dengan harga undercutting. Jadi nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu kalau kita betul-betul melakukan bisnis ini dengan merubah pengeluaran jadi penghasilan. Ya. Jadi mereka mau jual berapa urusannya mereka. Ya. Kita pakai sendiri bisa. Kita pakai sendiri dan jual ke tetangga kita. Cuman 4 juta. Ya, bahkan lebih Bapak Ibu yang sudah
berkecimpung di CNI sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Enggak 4 juta Bapak Ibu, bahkan lebih. Gitu. Oke. Nah, kesuksesan milik setiap orang yang punya kesungguhan 100%. Ya. Mau sukses, jangan punya pikiran yang negatif. Aku kan nasibku enggak seperti kamu. Kamu kan pinter ngomong gitu. Aku kan enggak bisa ngomong. Dalam kurung bisu, baik. Jadi sebenarnya semua orang bisa, Bapak Ibu, tidak terkecuali. Semua bisa. Sukses itu milik setiap orang, termasuk Anda dan saya, yang punya sungguh-sungguh 100%. Ya. Akhir kata, ini perlu kita sepakati bersama. Berani mencoba. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan selalu milik kita yang berani mencoba. Di kehidupan ini, apa yang tidak mungkin hanya sering terjadi, sering kali belum pernah dicoba. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi semua. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Pak Nyoto ya. Bagi teman-teman yang baru gabung, Bu Fenty, Bu Sumarti, Bu Mufti, Bu Yuli ya. Tadi yang bicara itu Pak Nyoto ya. Pak Nyoto itu saya kalau boleh informasikan ke teman-teman ya, orangnya sangat kreatif meskipun hanya lulusan SD, tapi saya selalu belajar ke beliau ya, sangat kreatif sekali ya. Buat hitung-hitungannya juga sangat kreatif ya, buat presentasinya juga sangat kreatif ya. Beliau ini kemarin kirim ke saya materinya, Pak Wiono tolong dibentukkan ejaannya aja ya, karena Pak Nyoto ini idenya banyak tapi memang bahasa Indonesianya ejaannya agak kurang sedikit ya, tapi luar biasa ide-idenya. Tapi belum berapa hari sudah ganti lagi itu presentasinya ya, sudah ada ide baru terus ya. Kayaknya Pak Nyoto ini punya ide baru terus tiap hari. Memang di bisnis Siana ini yang penting adalah kreativitas ya, bagaimana kita bisa menjawab, menemukan solusi buat pelanggan-pelanggan kita secara kreatif ya. Kalau pelanggan ada pertanyaan ini, kita bisa jawab sih, wah pertanyaan Bapak Ibu sangat menarik sekali, saya pikirkan dulu ya. Tapi menurut saya begini. Lah itu kreativitas yang penting, teman-teman ya. Kayak kemarin ada yang cerita ke saya itu, Pak, kalau saya minum kopi ginsengnya CNI, kenapa buang air kecilnya bau? Itu ada banyak esensinya mungkin ya, banyak pewanginya mungkin gitu ya. Nah, teman-teman gimana tuh kalau menjawab pertanyaan seperti itu ya? Minum kopi ginseng itu CNI itu mungkin banyak pewanginya sampai buang air kecilnya bau wangi gitu ya. Gimana jawabnya, teman-teman? Kalau saya pernah saya kepentok, iya ya. Gimana jawabnya ya? Terus saya tiba-tiba kepikiran, ada ide. Loh, Ibu kalau minum alami pun bisa bau loh. Coba Ibu makan pete. Bau air kecilnya pasti bau juga gitu ya. Jadi yang alami pun bisa bau, bukan selalu yang sintetis yang bisa bau gitu ya. Jadi kopi ginseng kita ini sudah dibuat lebih sehat daripada kopi-kopi saset lainnya ya. Makanya harganya kopi ginseng Siena agak mahal. Tapi jauh lebih aman, jauh lebih tidak banyak kimianya dibanding kopi saset yang lain ya. Plus dia pH-nya netral. Jadi tidak membuat perutnya sakit, asam lambungnya keluar. Coba Ibu minum ini. Nah, jadi kalau kita, makanya kreativitas itu sangat penting dalam dunia bisnis Siana ya. Kalau Pak Nyoto ini sangat kreatif sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nyoto ya. Tadi sampai ada yang terkagum-kagum itu Pak siapa itu yang di chat itu. Saya bacakan lagi nih, Pak Joko ini. Pak Nyoto minum apa tiap hari yang rutin Pak Nyoto bisa kreatif seperti ini. Ya, monggo dijawab Pak Nyoto.
Saya minumnya tiap hari Sankorela, bangun tidur Sankorela pertama. Gitu. Terus saya punya hipertensi, tapi saya tidak pernah makan obat. Hipertensi saya atasi dengan tiap pagi itu saya makan havermut sama bawang putih. Ya. Bawang putih 1 siung. Itu dicacah kecil-kecil. Apa ini 1 siung? Oh, 1 siung. 1 siung. Bukan 1 kempol itu bukan. Oh, Nah, 1 siung darah tinggi itu, ya. Ya, 1 siung atau bawang laki 1. Terus dimakan mentah apa ditunuh? Dimakan mentah. Yaitu, dimakan mentah kan kebesaran. Saya cacah kecil-kecil, ya, terus dicampur sama havermut. Gitu. Tahu ya havermut? Nggak tahu. Nggak tahu havermut. Nah, apa ya? Apa, Wi? Havermut itu, Wi? Gandum utuh. Ya. Gandum. Ada instan itu di supermarket ada itu gandum utuh. Ya. Apa, Kim? Namanya, Kim? Nanti kapan Pak Nyoto fotokan deh, masukkan di grup ya. Iya. Ini kotak ini. Kayak poster. Di Kristina. Ini kotaknya. Kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nah, ini. Aduh, Oh, nggak kelihatan. Nah, Ya, di supermarket ada itu. Difotokan aja. supermarket ada. Ya. Havermut. Havermut. Havermut itu bahasa Belanda. Ya. Bisa Belanda. Cap ligo. Gitu. Nah, itu pagi. Saya tiap pagi itu sudah. Ya. Terus minum, bangun tidur minum air. Minum air itu air hangat. Air hangat 2 gelas. Atau 400 sampai 500 cc lah. Air hangat. Ya. 400 cc. Nah, terus setelah itu baru makan. Ya, dan setelah makan itu saya minumnya omega 3, D3, 2 biji. Jadi D3 itu sehari 4, pagi 2, malam 2. Terus estersi paginya, malamnya, siangnya MOC. Itu yang saya minum tiap harinya. Jadi minum Sankorela, omega, estersi, D3 ya Pak ya. D3, MOC, estersi ya. Jadi kalau program tadi Pak Nyoto pengeluaran dari penghasilan itu sebenarnya nggak Sudah lewat itu. sudah kayaknya udah 4 juta Pak ya sebulan ya Pak ya. Lewat itu. Belum istri saya minum Wakasakul. San Wakasa. Istri saya tiap hari. Ya. Terus DMG tiap hari. Gitu. Jadi pengeluaran itu sebenarnya jadi penghasilan saya. Kalau kita mau berbagi, yaitu terima kasih. Jadi filosofi itu kita pakai terima kasih. Ya. Jadi kita bagikan terus seperti itu. Seperti pasta gigi. Nah, ini kesaksian Pak Pram. Pak Pram ini enggak kenal sama saya awal mulanya. Nah, kenalnya di Google Map. Setelah tahu, akhirnya beli kopi. Nah, kopi terus tadinya beli kopi. Terus aku ngomong, Pak, nah ini ada pasta gigi bagus, Pak. Sabun mandi bagus, Pak. Gitu. Ya. Akhirnya nyoba dia. Ya. Setelah dicoba, aduh luar biasa gitu ya. Berapa hari kemudian ngomong, luar biasa itu, Pak. Nah, ini Pak Pram, coba bisa kesaksian sedikit, Pak Pram. Pak Pram, suaranya dibuka Pak Pram. Tapi maaf saya tutup karena suaranya bocor. Diklik dulu suaranya Pak Pram. Nah, Ya, ya,
Di mute dulu, Pak. Klik lagi, Pak. Buka, Pak. Dibuka, Pak. Nah, Ya, Ya, sudah. Pak. Iya, baik. Pak Nyoto, terima kasih. sama-sama. Memang seperti yang diceritakan Pak Nyoto, awalnya itu saya tidak kenal sama Pak Nyoto. Jadi saya dulu pernah beli kopi ginseng ke teman kantor yang waktu itu sebagai distributor CNI. Kemudian sudah saya rasakan enak, terus lama nggak berhubungan sama teman. Suatu saat saya kok kangen gitu, kepengen kopi ginseng. Akhirnya saya mencari mana ini, belinya di mana supaya dapat ginseng. Terus saya coba nyari lewat Google Map mana yang terdekat dengan rumah saya. Akhirnya ketemulah rumah Pak Nyoto. Saya nggak kenal, langsung saya permisi. Saya tanya, jual kopi ginseng enggak, Pak? Oh iya ada, harus saya beli. Saat itu rencananya hanya beli kopi ginseng. Kemudian dipromosikan Pak Nyoto pasta gigi Wins. Ya saya coba satu dulu, Pak, pasta gigi Wins. Sudah, terus saya cerita-cerita di situ, terus saya pulang. Setelah saya coba di rumah, pasta gigi ini memang luar biasa. Jadi di mulut tuh rasanya seger, kemudian di gigi itu kayak ada email apa itu yang melindungi gigi, kayak licin gitu ya, kayak licin. Terus enak lah, pokoknya enak. Terus ya sudah, saya rasakan. Kemarin berapa hari yang lalu kopi sudah habis, kemudian pasta gigi sudah tinggal sedikit, terus saya coba beli lagi. Kemudian saya coba produk yang lain, yaitu sampo ya Pak Nyoto ya. Ya. Sampo lah. Kemarin sudah saya coba sampo. Jadi cuma sedikit aja sudah merata gitu, udah muru dan hasilnya bagus. Saya kira itu kesaksian saya Pak Nyoto. Terima kasih. Makasih Pak Pram. Jadi kemarin itu beli pasta gigi enggak satu. Pasta gigi malah beli 2. Gitu. Jadi gitu teman, maksud saya tadi yang saya jelaskan, sebetulnya pekerjaan kita ini mudah. Jadi jangan dipersulit sendiri. Gitu. Jangan mikirin, wah aku harus jualan banyak gitu. Ya memang kalau bisa banyak lebih bagus, ya toh. Tapi yang lebih penting itu tadi kita harus share ke teman lain, gitu. Yaitu filosofinya adalah terima kasih. Kalau kita sudah bisa menikmati, kita jangan egois, cuman kita sendiri yang menikmati. Kita harus berbagi, gitu. Dan berbagi nanti akan terjadi konsumen setia. Ya termasuk Pak Pram ini sekarang konsumen setia bagi saya. Nah, saya ya step by step sih. Saya kasih tahu penjelasan sama Pak Pram. Nah, Pak Pram, nah kalau memang bisnisnya itu tadi perlu tambahan ya toh, yang bisnis yang tidak mengganggu dan pekerjaan yang sudah kita kerjakan tiap hari, yaitu belanja. Orang belanja itu tiap hari belanja, bukan sesuatu aktivitas yang baru, gitu. Jadi sebenarnya bisnis CNI ini adalah perilaku kita tiap hari yang belum kita sadari bahwa itu bisa jadi penghasilan. Nah, saya cerita sama Pak Pram, nah, gitu loh. Makanya saya ajak Pak Pram di Zoom ini, gitu. Jadi kan saya cerita sama teman, hari Senin sampai Sabtu kita ngobrol terus sama orang lain, ya toh. Nah, kalau ada yang respect, ya coba. Ada orang yang pikirannya positif gitu loh. Nah, kita cari orang yang positif, kita undang. Yang negatif ya sementara
jadi waiting list saja dulu. Saatnya dia akan berubah. Gitu. Nah, seperti Pak Pram ini juga tertarik di dalam bisnis CNI-nya. Gitu. Nah, ini rencananya kalau tidak ada halangan, dia akan Pak Pram ini akan gabung di bulan ini. Sore, ya. Ditunggu Pak Pram gabungnya ya, jadi membernya ya. Sudah Jadi dapat memang ilmunya beberapa kali ikut DO kan. Ya, Pak Nyoto saya ulangi lagi sebentar Pak Nyoto ya. Jadi tadi apa? ya, Yang apa? Yang mana tadi? Yang hitungan ini Pak Nyoto ya. Sorry. hitungan tabungan itu. Ya tabungan itu bisa dicek lagi Pak Nyoto. Coba tuh kayak. Bukan. Ntar. Yang hitungannya Pak, yang hitungannya aja. Jadi dengan di CNI pengeluaran bisa jadi penghasilan ya. Jadi kita cukup modal 10 juta ya, lalu tiap periode dikeluarkan 4 juta. 4 juta ini bisa dijual, bisa dipakai sendiri Pak Nyoto ya. Iya, pakai sendiri plus dibagikan. Bagian dijual, bagian dibagikan, dijual boleh, dibagikan boleh, dipakai sendiri boleh gitu ya. Ya, jadi supaya tidak berat. Ya, kita berbagi-bagi pun bisa dapat uang. Gitu maksudnya Pak Nyoto ya. Ya, asal tiap periode ajak 2 orang yang seperti kita, punya misi seperti kita juga ya, berbagi juga ya. Ya, lanjutkan Pak Nyoto, lanjutkan. Hitungannya lanjutkan. Memang bisa, harus ingat bahwa bisnis CNI ini tidak diperkaya untuk dirinya sendiri. Jadi kekuatannya di jaringan gitu. Ya, kita bukan artinya istilahnya kita ngajak-ngajak, enggak. Kita paling bawah Pak Nyoto hitungannya, klik paling bawah, ini udah lengkap hitungannya. Ya, oke, ya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya bisnis CNI itu bukan ngajak-ngajak sebetulnya. Di bisnis CNI itu peduli, kita berbagi. Yang namanya berbagi itu bisa diterima, bisa tidak. Gitu loh. Ngajak orang makan siang aja belum tentu mau kalau dia tidak butuh. Gitu. Jadi kita berbagi, kalau memangnya orang itu butuh, dia pasti respon nantinya. Gitu. Jadi tadi saya ngasih contoh bahwa ada apa? Konsumen yang setia, ada yang konsumen yang tanggung jawab sama keluarganya. Dia kepingin bisnis, jangan satu. Kalau satu nantinya ada masalah, habislah saya. Jadi saya harus persiapan untuk cadangan. Maksudnya bisnis cadangan. Kalau yang satunya terganggu, masih ada satunya. Itu bisnismen yang betul-betul tanggung jawab sama keluarganya. Nah, itu kita cari. Tidak semuanya orang seperti itu. Tapi ada. Ingat ya teman-teman, saya pernah ngomong hukum alam. Gitu. Pernah tanya, Pak, gimana caranya saya bisa dapat? Gitu. Kalau ditolak terus. Nah, ingat ya, ada hukum alam, ada pagi, ada malam. Ada siang, ada panas, ada dingin. Ya. Jadi ada laki, ada perempuan. Tidak ada di dunia ini cuman satu, gitu. Laki semua. Waduh, enggak rame itu nantinya. Ya. Nah, terus atau panas terus mati orangnya. Jadi ada panas, ada dingin. Jadi di dunia ini ada yang mau, ada yang enggak mau. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita cari yang mau. Kalau yang mau itu hitung-hitung misalnya, gampang-gampangan hitungnya. Kalau di dunia ini hanya 100 misalnya, 100 orang, kita butuh 10 di dalam 100. Nah, atau gini gampangnya, Bapak Ibu pernah main kartu remi. Kartu remi itu berapa lembar? Satu kartu, satu dus itu.
Ada yang tahu Bapak Ibu? 52. Ya, 56 enggak salah sama joker. Ya, 52. Saya tanya. Dalam 52 itu ada asnya berapa? 4. Betul ya? Kalau di dalam kartu itu ada 4 as. Sekarang kita kocok. Nah, setelah kita kocok, bagaimana caranya menemukan asnya? Ada yang tahu? Dibuka satu persatu, betul ya? Ya. Nah, kalau dibuka satu persatu, nah kebetulan asnya di halaman terakhir 4-4-nya. Tapi kita tahu kalau ada as di dalam situ, dengan yakin bahwa di dunia ini ada yang mau. Kita buka per lembar. Lembar pertama tidak ada, lembar kedua tidak ada, sampai lembar ke-10. Anda putus asa apa tambah semangat? Semangat karena hampir sampai. Iya dong. Nah, kita buka terus, coba terus, dan cari tahu di mana orang itu lagi butuh. Gitu. Jadi itu tadi saya ngomong, ngajak orang makan siang aja belum tentu mau karena dia tidak butuh. Tapi kalau ketemu orang yang sudah makan 3 hari sudah tidak makan, diajak makan siang, kira-kira nolak apa nyerangap itu? Ya, intinya kita cari yang butuh, yang mau. Iya, yang makanya saya. Kita yakin pasti ada yang mau di sana itu, ya. Kita Iya. ajak aja. Ya, Jadi Pak Wiono ini tadi sudah ngomong kan, tadi jangan terpaksa, enggak apa-apa Bu, kita enggak maksa kamu, Ibu harus gabung gitu. Enggak apa-apa, kita dengar aja gitu. ya untuk Pak Pram, Bu Fenty, Bu Jumarti, Bu Tuti, Bu Yuli, ya. Jadi ini peluang gambaran bisnis CNI, ya. Ini kan hitungannya Pak Nyoto udah hitung tuh. Dengan modal 10 juta, ya. Kita keluar tiap periode 4 juta. 4 juta itu bisa dijual, dipakai sendiri, bahkan dibagi-bagi pun enggak apa-apa, ya. Asal kita yakin di luar sana ada 12 as di sekitar kita ini. Ya, jadi kita temukan as itu 2 tiap periode. Ya, itu hitungannya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bisa menjual tiap hari 300.000 lebih baik. Tapi kalau kita mau pakai sendiri, mau dibagi-bagi pun itu juga bisa sebenarnya hitungannya, ya. Atau kita membaginya dengan yang tepat, tadi Pak Nyoto bilang, ya. Atau kita membaginya sesuai kebutuhannya dia. Ya, dan kita ajak dia juga ikut berbagi kembali. Itu Pak Nyoto, ya. Iya. Ya. Oke. Pak Pram, Bu Fenty, Bu Jumarti, Bu Tuti, Bu Yuli, ada yang ditanyakan? Ya, ini cara strategi lain kita memancing gitu ya, memancing teman-teman ikut gabung di CNA dengan cara yuk berbagi 300.000 tiap hari, kita bisa dapat penghasilan seumur hidup, ya. Kita kasih dulu baru terima gitu ya. Gitu menurut Pak Nyoto begitu. Bu yang belum gabung, Bu Fenty, Bu Jumarti, Bu Tuti, Bu Yuli, ada pertanyaan atau mentor-mentornya mungkin ada yang bisa memperjelas? Ya. Jangan sungkan ya tanya ya. Soalnya saya kepingin menyempurnakan lagi, kan saya enggak tahu yang mana mungkin saya belum terpikir. Ya. Misalnya Bu Siti Amsyah atau Bu Nurnisi, ya monggo ditanya sampai saya betul-betul merasa oh iya betul ini ngerti aku gitu. Kalau Bu Fenty gimana Bu Fenty? Selamat malam Bu Fenty. Ada komentar nggak Bu Fenty? Masih monitor Bu Fenty? Atau Bu Tuti? Bu Jumarti? Bu Yuli udah nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Bu Nura ini kayaknya mau nanya tadi.
Nggak apa-apa, Bu. Ya. Selamat malam Pak Nyoto. Selamat malam. Nggih. Saya apresiasi ke Pak Nyoto, luar biasa. Jadi yang selama ini tidak terfikirkan oleh saya bahwa menciptakan omset 300.000 saja sudah pendapatan sekian banyak. Ya. Dengan syarat itu tadi jaringan. Setiap periode ada tambahan 2 mitra yang sama mau melakukan seperti kita. Nah, sementara ini saya melakukan sendirian. Ya. Saya melakukan sendiri sebab saya merasa bahwa pada saat punya mitra ada tanggung jawab moral bahwa mitra itu harus sukses juga sama seperti kita. Nah, dan itu sudah saya lakukan tapi belum berhasil yang mitra tadi. Nah, mudah-mudahan dengan model support system yang diadakan oleh ENB Mandiri ini sangat membantu perkembangan bisnis yang saya sudah tekuni ini. Ya, itu saja yang betul-betul luar biasa. Jadi dengan adanya pandemi ini ada wadah lebih jitu. Yang selama ini saya tidak pernah ikut karena betul-betul ada kesibukan, tapi kalau malam hari begini insya Allah saya bisa ngikuti. Tapi kalau siang masih belum, dan dengan keyakinan bahwa kalau kita mengembangkan jaringan pendapatan akan jauh lebih besar dibandingkan kerja sendiri. Betul. Terima kasih Pak Nyoto. Terus ada satu lagi Pak Nyoto yang ganjalin tadi, saya sudah tanya Pak Wi, bapaknya nitip, tanya sama Pak Nyoto juga, katanya gitu. Kalau itu radang paru-paru gitu ya, itu yang pengalaman Pak Nyoto sendiri atau mungkin mitranya Pak Nyoto itu diberi produk apa gitu. Ya, oke. Saya sendiri kena paru-paru. Gitu. Iya. Dulu gitu. Dulu itu batuk tidak sembuh-sembuh itu apa namanya? Iya, batuk tidak sembuh-sembuh ya Pak. Terus diberi apa Pak Nyoto? Nah, itu pertama harusnya ke dokter dulu. Iya, ke dokter jelas. Setelah ke dokter, nah, kita harus rawat dirinya sendiri, jangan sembrono, ya, gorengan dijauhi, gitu. Terus minum air hangat itu tiap hari pakai air hangat. Ya, jadi penyakit itu karena kumpulan dari gaya hidup yang lalu-lalu. Jadi hasil hari ini adalah hasil taburan yang lalu. Kalau yang akan datang lebih bagus, ya harus nabur hari ini. Yaitu kita rubah gaya hidupnya. Jadi di lingkungan kita jangan ada asap, itu penting. Jadi kalau ada yang merokok itu jauhi. Bila perlu sekarang pakai masker. Terus, tidak ada yang merokok, Pak Nyoto. Tidak ada yang merokok. Berarti ventilasinya kurang bagus. Iya. Sirkulasi udara di ruangan itu kurang bagus. Jadi diusahakan ruang ventilasi ruangan itu betul sirkulasinya ada. Diusahakan pakai exhaust fan. Exhaust. Jadi apa ya? Penghisap udara dari dalam keluar. Jadi udara yang di dalam itu tetap harus ada. Yang baru. Jadi jangan yang lama terus di situ. Mulek nantinya. Iya. Terus Sankorela itu enggak pernah berhenti.
Itulah regenerasi sel. Ya, Sankorela tidak pernah berhenti. Kalau Pak Nyoto berapa kali, berapa sekali minum itu Pak? 10. Pagi bangun tidur langsung 10. 10. Gitu. Nggih. Kadang-kadang ngampung punyanya istri Sanwakasaku. Sanwakasa apa Wakasagol Pak? Sanwakasa karena istri saya lebih cocok Sanwakasa. Oh, istri cocok Pak Sanwakasa. Nggih. Jadi Pokoknya saya yang ngampung. Wakasa ya. Ya, saya ngampung gitu. Iya, iya. Jadi apalagi yang baru ini akan ada Weltrilip. Iya, Weltrilip. Setelah saya perhatikan Weltrilip itu bagus sekali. Oh iya. Kalau mau ditambah Weltrilip luar biasa. Cuman omeganya ini harus pagi 1, malam 1. Oh, 2 ya Pak? Iya. Kalau memangnya itu tadi masih sakit, bisa 3, bisa sampai 6 Bu, pagi 2, siang 2, malam 2. Sampai 6. Ya, 2. ya. Kalau memang itu parah enggak sembuh-sembuh ya. Dahaknya itu sulit untuk keluar itu. Betul. Oh iya. Terus kalau sikat gigi Bu, Iya. sikat gigi. Ini lidah kita kan putih Bu. Oh iya. Kan ya. Nah, lidah putih itu disikat. Oh iya. Disikat sampai merasa kayak apa ya? Kayak kesogok gitu loh, Bu. Jadi wah gitu. Oh. Itu riaknya keluar nih, Bu. Oh iya iya iya. Itu setiap pagi, setiap sikat gigi. Setiap sikat gigi. Ya. Mau pagi, mau malam. Ya. Nah, itu. Jadi riaknya itu keluar tiap hari nanti. Iya. Terus tiap pagi saya minum wedang jahe, Bu. Wedang apa, Pak? Wedang jahe. Oh. Wiono pasti ingat, Pak Nyoto lek dijak mangan mesti nyari wedang jahe. Tanpa gula kalau bisa Pak ya. Hah? Kalau bisa tanpa gula ya. Ya, enggak pakai gula enggak apa-apa. Tanpa gula. Terus belakangan ini saya ngikuti jamune Jokowi. Apa, Pak? Jamune Jokowi. Saya enggak tahu. Jahe, Ya. temulawak, Oh, temulawak. kunir. Oh. Kunir. Nah, itu Oh, dipotong. gabung jadi satu. Nah, dipotong tipis-tipis, Diirisi tipis-tipis, digodok ya. 5 menit sampai 10 menit. Oh ya. Sudah didinginkan kita minum. Itu tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Oh iya. Kopi gingsengnya kok tidak minum, Pak? Oh, tiap hari. Ginseng kopi itu. Oh, ginseng kopi tiap hari. Tiap Tapi hari. tidak disebutkan gitu loh. Oh iya, belum disebutkan, belum selesai. Oh. Pak Jokowi mesti nggak lupa itu Pak Jokowi. Wah, Ya, ginseng kopi. ya kan diinget no itu. Iya. Ginseng kopi itu Jokowinya tiap nggak hari. terima Jokowinya. Pak Jokowi Nyoto ini yang Jokowi. ya, yang temulawak, kunir sama jahe tadi digabung jadi satu ya, Pak? Iya. Tipis-tipis Jadi ya. tipis-tipis digodok. Gitu. Iya, digodok. Nggih. Tiap hari. Ini tidak ada itu produk itu. Ya, Nggak ada itu. memang nggak ada. Bikin sendiri. Ya, kita harusnya jadi orang itu netral. Iya. Jadi yang mana yang bagus kita pakai. Ya. Ya, toh. Nah, ibarat makan ikan, Iya. pernah ya ikan? Iya. Yang dimakan ada apa aja di dalam ikan? Ya ada dagingnya, ya ada Durinya. durinya, ya durinya. dimakan ya dagingnya tok tah. Nah, terus durinya diapakan? Ya kalau di presto ya dijadikan satu kan berarti gembuk ya. Nah, presto lain. Pasti dibuang kan? Iya. Nah, itu kalau sudah dibuang, dieling-eling enggak? Ya enggak tuh Pak. Enggak kan? Nah, itu saya dapat filosofinya begini.
seringkali orang itu mangkel, sakit hati, rasanya ketusuk duri, pernah disakiti orang, pernah dikecewakan orang, ya toh. Iya. Nah, kalau itu dipikiri terus sama dengan duri yang dibuang tadi sih dipikiri. Nggak sembuh-sembuh itu. Nggak sembuh-sembuh. sembuh-sembuh. Iya. Patuh nggak waras-waras itu nanti, Bu. Iya, sakitnya nggak sembuh-sembuh kalau mikirin pernah sakit hati apa ya? Iya, Iya, gitu. iya. Jadi kalau pengertiannya itu kalau kita makan ikan, makanlah yang dagingnya. Iya. Kalau kerjasama orang lain, mari kita kerjasama dengan kelebihannya. Kelebihannya. Jangan kekurangannya. Kekurangannya kita lupakan. Kita ambil kelebihannya. Seperti Wiono ini pintar nyari kelebihannya saya. Cari kelebihannya terus. Kalau kekurangan itu nggak apa-apa, sudah. Setiap orang tidak ada yang sempurna, Bu. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Ya, thank you Pak Nyoto. Ya, sangat bijaksana, kreatif ya Pak Nyoto ya. Lalu semoga Pak Nyoto selalu awet muda ya. Amin, amin, amin. Ya, semuanya juga di sini grup ini selalu awet muda ya. Sehat Selalu selalu. minum kopi ginseng, Chlorella, Estersi, MOC. Ya. Oke, karena sudah malam saya simpulkan ya. Untuk Bu Fenty, Bu Marci, Bu Tuti, Bu Yuli ya, memang semoga dapat inspirasi ya, direnungkan kembali, nanti mentor-mentornya juga follow up ya. Intinya Pak Nyoto ingin cerita bahwa peluang di CNI itu luar biasa sekali ya, bahwa kita dengan modal 10 juta bahkan tidak dijual, dimakan sendiri, dibagi-bagikan sendiri itu bisa jadi penghasilan. Nah, itulah salah satu cara untuk teman-teman dibayar di ini ilustrasi aja ya. Sorry, saya Bu, ini saya mau duduk sebentar ya. Ini ilustrasi bahwa di CNI itu bisa bisa bermacam-macam untuk mengembangkannya. Tapi intinya dengan multi level, dengan duplikasi itu akan jadi kekuatan besar. Kita nggak kerja sendiri, tapi kita gandakan waktu, tenaga kita untuk membesarkan omset. Ya, bahwa di CNI itu sekarang peluangnya banyak, konsumennya banyak, tapi yang mau promosi masih sedikit ya. Contohnya Pak Pram itu cari yang jual lagi kopi ginseng di mana nggak ketemu, cari di Google. Nah, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum gabung, yakinlah bahwa di sana masih banyak as-as yang belum diketemukan. Seperti Pak Nyoto cerita, ada as yang belum diketemukan ya, dibuka terus kartunya satu persatu ya. Dikenalkan terus teman-teman kita itu bahwa kita ini sekarang nih di CNI. Pasti nanti ketemu. Gitu ya. Nah, karena sudah malam saya tutup aja, jadi teman-teman yang belum bergabung nanti akan dihubungi oleh mentor-mentornya, di follow up lagi ya, dijelaskan kembali apa kelebihan-kelebihan CNI. Begitu ya para mentor ya. Thank you, sudah malam ya. Kita tutup acara ini, semoga semua selalu sehat dan semangat terus ya. Kita foto bersama dulu ya teman-teman, silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan sudah pernah bergabung di acara ini ya. Kita foto bersama. Saya yang sudah mau buka kamera, silakan kita foto bersama. Ya, saya kasih hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cheese. Oke, ya terima kasih teman-teman semua. Ya, sampai ketemu di acara berikutnya ya. Semoga kita sehat selalu ya. Oke, bisa buka suaranya semua, bisa kita saling sebut apa. Sampai Terima ketemu kasih semuanya Pak ya. Terima kasih Pak Sadi. Terima kasih Pak Nyoto. Terima kasih Pak Sama-sama, Willy. sama-sama. Thank you ya. Sama-sama. Bye-bye, semoga sehat selalu. Amsia. Bye. Terima kasih Pak Nyoto. Sama-sama, Bu. Pak Wi.